Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan base 4 skakmat brutal dan indah dalam pembukaan Gambit Raja yang telah diabadikan dalam sejarah catur dunia. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat videonya sampai habis. Sekarang kita mulai pertanyaan pertama. Partai ini dimainkan tahun 1620, putih dipegang oleh Gioacchino Greco dan hitam oleh Nonnain. Di sini Greco mulai E4, E5, F4. Ini adalah gambit raja yang sangat tajam. E pukul F, kuda F3, hitam kuda E7, bidak H4, hitam bidak H5, gajah C4, hitam kuda G6, putih kuda G5 mengancam bidak di F7, hitam kuda E5 melindungi bidak F7 juga mengancam gajah di C4, putih gajah B3, hitam bidak F6 mengancam kuda, putih kuda H3, hitam kuda G6 mengancam bidak di H4, putih bidak D4. Greco membiarkan bidaknya gratis di A4. Dan di sini tentu hitam kuda pukul bidak H4. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini bidak D5. Bila putih bidak pukul bidak atau gajah pukul bidak, maka hitam gajah D6 dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam kuda pukul bidak gratis H4. Rencananya memang bagus, di samping dapat bidak juga ingin pukul bidak G2 sambil skak. Tetapi di sini hitam lupa karena Greco juga punya langkah yang baik. Kuda pukul bidak F4 sambil melindungi bidak di G2. Dan di sini Nonnain tidak mau kalah. Dia bidak G5 mengusir kuda di F4. Di sini Greco mengorbankan benteng dengan kuda. Hitam bidak pukul benteng. Greco kuda G6 mengancam benteng di A8. Satu-satunya tempat yang aman untuk benteng H7. Greco gajah G8 mengancam benteng. Di sini benteng tentu benteng G7 mengancam gajah dan kuda sekaligus. Greco mentri H4 melindungi kuda. Nonnain benteng pukul kuda, pukul gajah. Greco kuda E5 double skak, raja E7, menteri F7 skak, raja D6, kuda C4 skak, raja C6, dan terakhir Greco menutup dengan menteri skakmat ke D5. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1836. Putih dipegang oleh Joe dan hitam oleh Louis Charles. E4, E5, F4, E pukul F4, kuda F3,
bidak G5, gajah C4, bidak G4 mengancam kuda, kuda E5, menteri skat, raja G1, bidak F3, kuda pukul bidak F7 mengancam benteng, hitam kuda C6, putih bidak D4, hitam gajah G7 mengancam bidak D4, bidak C3, kuda F6, putih kuda pukul benteng, hitam bidak D5, pukul D, kuda E4 mengancam mat dengan menteri di F2, putih menteri E1 melindungi mat di F2 sekaligus mengancam kuda di E4, hitam bidak G3 sekaligus melindungi kuda di E4, putih gajah D3 menambah tekanan terhadap kuda di E4. Nah, sahabat catur, di sini sebenarnya putih melakukan langkah lemah. Seharusnya di sini kuda D2 mengancam kuda E4, hitam E5, menteri pukul kuda, bidak skak, menteri pukul, gajah H3 mengancam menteri, bidak pukul G3, menteri skak, raja lari, gajah pukul menteri, bidak pukul kuda, menteri pukul bidak, raja pukul gajah, gajah pukul kuda, kuda F3, dan posisi putih sangatlah unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih gajah D3. Memang dalam catur tajam atau terbuka sangat sulit untuk menghitung banyak varian, karena di sini banyak langkah yang seolah-olah benar, dan wajar kalau di sini putih juga melakukan langkah yang keliru. Dan di sini hitam tentu bidak pukul bidak skak, raja pukul bidak, gajah H3 skak, raja G1, kuda pukul bidak D4, menteri pukul kuda skak sekaligus mengancam menteri. Memang di sini posisi sangat tajam dan sulit menghitung dalam waktu cepat. Di sini hitam menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan hitam kuda E2 skak mat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1837. Putih dipegang oleh Bernard Howitz dan hitam oleh Tasio de Lassa. E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, bidak G5, gajah C4, gajah G7, bidak D4, bidak D6, putih rokade, hitam bidak C6, kuda pukul bidak G5, menteri pukul kuda, gajah pukul bidak mengancam menteri, menteri G4 mengajak pertukaran, putih menteri D3, gajah E6 mengajak pertukaran gajah,
Putih menolak, tidak maju, mengancam gajah. Gajah D7. Putih bidak pukul bidak, mengancam gajah. Kuda pukul bidak. Menteri pukul bidak D6. Hitam gajah pukul bidak B2, mengancam benteng. Nah sahabat catur, inilah yang kita namakan dengan langkah jelek yang kelihatan bagus. Sebenarnya di sini langkah yang lebih baik untuk hitam, bidak E6, mengajak pertukaran gajah. Gajah pukul gajah, bidak pukul gajah, kuda D2, benteng D8, dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kita lanjut langkah partai. Di sini hitam gajah pukul bidak B2, mengancam benteng. Putih gajah pukul bidak F7 skak. Di sini kalau raja lari ke D8, tentu akan mat dalam 2 langkah dengan menteri F8. Bila tutup dengan gajah, maka menteri pukul gajah. Nah, di sini tentu secara otomatis hitam terpaksa raja pukul gajah, dan putih gajah E5 open skak dengan benteng. Bila raja lari ke E8, tentu skak mat dengan benteng atau menteri ke F8. Maka di sini tentu hitam terpaksa kuda tutup ke G6, menteri pukul kuda skak, raja terpaksa E8, menteri pukul benteng skak, raja E7, menteri F6 skak, raja D8, E8, menteri F8 skak mat. Oh iya sahabat catur, pada video bagian 5 ini saya cukupkan 3 partai saja karena waktunya sudah cukup panjang. Semoga partai-partai seperti ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini persuade atau langkah berulang. Silakan dasari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.